Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya dengan saya Ana Budi Putri, Accredited Jewelry Professional by GIA. Hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget guys, yang banyak banget orang tanyain. Sebenarnya berlian itu apa? Terus kenapa kok barang kecil ini bisa harganya mahal banget gitu? Banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya barang ini tuh sebenarnya apa? Yuk kita bahas hari ini. Semuanya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom di bawah ini supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Oke guys, hari ini kita mau bahas apa itu berlian. Berlian adalah sebuah mineral. Nah, uniknya apa nih dari mineral ini? Mineral kan banyak, cuman mineral yang satu ini komposisinya cuma satu, dan ini adalah satu-satunya. Komposisinya berlian itu adalah karbon, dengan keikatan karbon yang sangat kuat, terbentuk secara alami di perut bumi dengan kondisi tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Nah, karena terbentuknya itu dengan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, dengan ikatan karbon tersebut yang sangat kuat, maka sifat berlian yang paling umum adalah keras. Artinya dibanding batuan yang lain, berlian ini yang paling keras. Sehingga kenapa dia paling keras? Berlian itu tidak bisa tergores oleh batuan yang lain. Yang bisa menggores berlian hanya berlian itu sendiri. Oke, selanjutnya kan kalian udah tahu nih apa itu berlian ya, secara sederhana. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya kenapa kok berlian ini mahal banget? Padahal kan banyak banget hasil tambang lainnya kan. Nah, karena berlian ini memiliki keunikan. Slogan yang paling umum yang mungkin paling sering kalian tahu, diamond is forever. Nah, bener banget, kenapa diamond is forever? Karena sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, hardness. Itu apa? Tahan gores. Juga tahan dengan namanya abrasi. Abrasi itu sebenarnya apa? Abrasi adalah pengkikisan secara perlahan-lahan. Nah, tingkat kekerasannya itu diukur dengan skala yang namanya Mohs. Nah, kalian bisa lihat nih dari tabel di sebelah ini ada beberapa jenis batuan ya, dan berlian itu kelihatan banget dia posisinya yang paling tinggi, bahkan tidak berbanding lurus. Mungkin kalian familiar dengan ada yang namanya batu rubi, batu safir. Nah, batu rubi dan safir ini masuk di kategori yang nomor 2 atau namanya korundum. Dan batu-batuan yang lain seperti gypsum talk itu adalah hanya untuk mengukur seberapa tingkat bahwa barang-barang itu lebih lunak daripada berlian. Nah, skala tingkat kekerasan yang paling tinggi itu ada di berlian guys. Dari grafik ini kalian lihat ya, ada gypsum, ada calcite, ada fluorite. Nah, sebenarnya ini cuma jenis-jenis benda-benda lain atau bebatuan lain yang sifatnya lebih lunak dari berlian, dan skalanya pun berbanding sangat jauh. Dari yang nomor kedua atau korundum ke berlian aja tingkatnya beda jauh banget. Seperti batu topas itu juga jauh lebih lunak dibanding berlian. Yang sifat kedua kita sebut dengan istilah toughness. Sebenarnya toughness ini apa? Sebenarnya toughness adalah seberapa kuat berlian itu terhadap sebuah impact, atau seperti seberapa mudah dia patah, retak. Nah, karena atom yang terbentuk di dalam berlian ini sangat erat, nah ikatan karbonnya itu sangat kuat sehingga dia itu tahan terhadap impact. Bahkan sudah tahan terhadap impact pun, nah karena berlian yang kalian tahu itu bentuknya udah biasa di cutting seperti bentuk segitiga gitu ya. Berlian yang posisi atau bagian yang paling lemah itu ada di bagian girdle. Nah, girdle adalah di bagian ujung dari berlian itu yang masih paling rentan, walaupun berlian memiliki tingkat toughness yang sangat tinggi. Nah, sifat berlian yang ketiga yaitu stability atau stabilitas. Stabilitas ini apa? Yaitu seberapa kuat berlian menghadapi zat-zat kimia atau perubahan temperatur. Dari proses terbentuknya aja dia terbentuk dari tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Pastinya kuat banget dong ngadepin perubahan temperatur yang sangat tinggi. Nah,
ada yang nanya, sebenarnya berlian itu bisa terbakar nggak? Bisa guys jawabannya. Tapi suhu yang sangat tinggi banget, nah itu sekitar 850 derajat Celcius. Nggak kebayangkan sebenarnya 850 Celcius itu panas banget. Makanya sifat yang ketiga ini, berlian itu sangat stabil ya, bisa dibilang. Nah, kalau berlian yang dibakar dengan suhu 850 derajat Celcius itu, berlian itu akan seperti ada awan-awan atau berubah warnanya menjadi putih. Oke, sekarang saya mau ngejawab. Setelah tahu berlian itu apa, sifat-sifatnya apa, pertanyaan yang paling sering ditanyain, menurut saya berlian ini unik banget ya. Cuman yang lebih menariknya lagi, gimana sih sebenarnya cara orang-orang mendapatkan berlian itu sendiri. Nah, ini yang menjawab kenapa juga berlian itu sangat berharga dan juga mahal guys gitu. Pertama, berlian itu kan beda ya, nggak kita tanam langsung bisa tumbuh, tapi harus didapatkan dengan usaha yang berat juga gitu. Nah, pernah ngebayang nggak penambang berlian itu seperti apa? Nah, penambang berlian ini harus mengeluarkan dana yang besar banget guys, jutaan dolar, dengan ratusan orang berada di lokasi, dan juga bahkan seperti membuat sebuah kota yang kecil. Nah, contohnya kayak gambar gini nih guys. Untuk menambang berlian sendiri, dana yang dikeluarkan itu sangat besar. Walaupun berlian yang ditambang itu relatif kecil loh jumlahnya. Bahkan rasionya 1 ton bongkah batu itu kita bisa cuman rata-rata mendapatkan 0,3 karat. 0,3 karat tuh kecil banget guys. Bener-bener cuman nggak nyampe sekuku kelingking kalian. Itu kecil banget. Bisa kalian bayangin ya kira-kira kayak gini. Nah, belum lagi kualitas yang didapetin dari tambang itu bermacam-macam. Nggak semuanya kualitasnya putih, bersih, berkilau. Nah, kualitasnya ada juga yang hanya bisa dipakai untuk kebutuhan industri, sebagai di kebutuhan kesehatan atau kebutuhan alat-alat tambang. Dan itu semuanya tidak serta-merta langsung dipakai untuk perhiasan. Nah, makanya berlian itu menjadi sangat berharga dan susah untuk didapatkan. Berlian ini adalah hasil dari bumi. Lama-kelamaan bisa habis juga guys. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu berlian, sifat-sifatnya, dan kenapa berlian itu mahal banget. Oke, sekian dulu untuk topik hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis aja di komen di bawah ini. Oke, sekian dari saya dulu. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya.